Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi semoga kita diberikan ilmu dan kepahaman dalam pembahasan sesi talkshow kali ini. Ya, oke. Untuk yang pertama kita akan fokus terlebih dahulu kepada Pak Ronald ya. Pak Ronald izin karena Pak Ronald ini yang memulai dalam pembahasan kemarin, maka Pak Ronald juga yang harus menyelesaikan untuk pembahasan teknologi ini ya. Oke, Pak Ronald, ya saya masih ingat juga pembahasan bahwa dari SIW kemarin bahwa ada penjelasan tentang artificial intelligence ya. Dan selanjutnya juga pembahasan tentang optimalisasi teknologi di pasar modal nih Pak Ronald. Nah, mungkin di sini ada teman-teman juga yang belum memahaminya apa itu AI dan mungkin sebenarnya AI ini apa sih dan belajarnya harus bagaimana. Serta bagaimana perkembangan yang begitu cepat sehingga bisa dikatakan merevolusi banyak hal seperti itu Pak Ronald. Mungkin dari Pak Ronald waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Marsal. Baik, ini saya pikir sebuah buzzword yang sudah sangat sering kita dengar ya. Apalagi sekarang banyak teman-teman udah mulai pakai chat GPT gitu. Padahal kalau kita bicara tentang artificial intelligence, ini sudah lama. Tapi memang ada tahapannya. ChatGPT kalau dibilang, ini dari penelitian ya, bahwa AI itu ada 10 tahapan. ChatGPT itu ada di tahap keempat. Di tahap awal-awal itu ada hal-hal yang sudah kita pakai, contoh alarm. Ya, kan kita bisa setelah alarm jam 7 bangun misalkan, atau jam 5 mau sholat subuh. Itu nanti jam 5 dia alarmnya bunyi. Itu dulu ada AI juga, tapi itu namanya rule-based AI, yang disetting seperti itu. Nah, saya mungkin berusaha akan jelaskan sesederhana mungkin. Dari kata-katanya kan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Definisi yang menurut saya cukup sederhana adalah bagaimana kita memasukkan kecerdasan manusia ke dalam mesin. Ya, AI itu pada dasarnya adalah memang mesin saja, tapi bagaimana pemikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita itu bisa dipakai atau diotomasi oleh mesin. Contoh, kita sekarang sudah sering dengar ya, ada yang namanya autonomous car. Mobil bisa nyetir sendiri. Itu kan kecerdasan manusia ketika nyetir. Tapi kok sekarang mesin bisa? Ya dia tadi mentransformasi data bahwa di depan ada kendaraan, jadi jarak-jarak 10 meter misalnya. Oh di depan mulai macet, mulai ngerem. Dan seterusnya. Ini adalah prinsipnya. Bagaimana otak kita dimasukkan ke dalam mesin. Namun manusia kan ciptaan Allah nih. Ya kan, ada hal-hal yang tidak bisa dimiliki mesin. Nanti mungkin saya akan bahas di tahapan-tahapan selanjutnya. Itu dulu mungkin sebagai penjelasan awalnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ronald atas penjelasannya bahwa mungkin lebih simpelnya adalah asisten mungkin ya. Asisten bagi manusia yang diciptakan oleh manusia ya untuk mempermudah menggunakan teknologi. Pak Alex izin bagaimana nih Bapak melihat perkembangan atau pemanfaatan teknologi di industri pasar modal dan pasar modal syariah sejauh ini. Apakah sudah optimal Pak atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik Mas Marsal. Makasih. Jadi mungkin saya sharing sedikit ya. Sebelum saya di ST ini saya pernah di KSI cukup lama dan memang area yang kami kerjakan waktu itu terkait infrastruktur yang untuk support industri termasuk juga syariah. Sebenarnya kalau ngelihat perkembangannya pasar modal Indonesia itu kalau kita lihat sekarang jumlah investornya mungkin kira-kira yang saham itu udah 9 juta ya Mas. 9 juta nanti plus yang Tapera itu juga masuk gitu ya. Tapi saya nggak bahas Tapera hari ini, itu hampir 20 juta. Dan itu, tapi kalau kita lihat 3-4 tahun lalu atau sebelum pandemi sebenarnya jumlah untuk mencapai 1 juta itu lama sekali. Lama sekali. Padahal kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia yang mungkin waktu itu udah di atas 200 juta, populasi muslimnya juga sangat besar. Apa sih gitu kan waktu itu dipikirkan yang bisa membuat pasar modal ini akan jadi tumbuh terutama dari sisi jumlah investornya. Nah ada terobosan yang Pak Ustadz juga ikut terlibat juga 2011 gitu ya, ada fatwa syariah untuk investor pasar modal. Harapannya waktu itu pasar modal yang mungkin pandangan kebanyakan masyarakat itu tempat yang dipertanyakan gitu ya, saya nggak bilang tempat yang buat judi tapi dipertanyakan kesyariahnya waktu itu sudah dapat sebenarnya fatwanya. Cuma kok nggak langsung bisa gitu naik masuk ke sana. Yang kita lihat waktu itu adalah memang infrastrukturnya, buka rekening mungkin masih harus lewat cabang dan sebagainya.
hal-hal yang mungkin belum terbayang bisa disupport seperti sekarang ini dari sisi digitalisasinya. Dan plus kemudian gini, kalau kita ngomong revolusi itu kan sesuatu yang kita harapkan bisa dengan cepat gitu ya mencapai yang kita harapkan. Betul, betul. Cuma revolusi itu biasanya kalau kita ngomong revolusi Cina, Rusia atau Indonesia itu pasti korban gitu kan. Nah, kita pengennya juga mau berevolusi tapi juga dijagain. Jadi kalau otoritas itu mikirnya dijaga ini, teratur, wajar, efisien. Boleh kita berharap berangan-angan maju tapi juga dengan cara yang kita jaga juga. Dan itu kebetulan waktu itu sempat ada kasus yang cukup besar di pasar modal gitu ya, kita sebut aja skandal, yang kemudian menjadi turun lagi itu minat masyarakat untuk berinvestasi karena kok gitu ya, kok bisa ya investasi kita gitu bisa hilang atau disalahgunakan atau dan sebagainya, sehingga sulit juga kan kalau mau mengembalikan lagi apa yang kita coba lakukan itu ya kita harus lakukan apa, kemudian ada ketentuan yang namanya bank RDN waktu itu. Jadi kalau buka rekening di pasar modal itu dananya harus ada di bank. Ini juga ternyata satu hal yang sedikit banyak membuat agak susah tuh untuk masuknya investor karena proses-proses yang kesannya kok jadi sulit. Nah ini hal-hal yang kita coba nanti lihat diskusi. Kira-kira apa ya kalau secara teknologi mungkin nanti mau sampai AI dan sebagainya. Hal-hal yang kita harapkan sebenarnya bisa mempercepat itu, tapi di sisi lain juga sepertinya perlu kita lihat lagi nih, yang mungkin itu nanti sebagai pembuka aja diskusinya kalau dari infrastruktur. Nah, menurut hukum syariahnya dari sesuatu yang sudah terjadi AI ini, bagaimana nih Pak sudut pandang dari syariah atau hukum syariahnya sih Pak? Oke, untuk Pak Ustadz dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Mas Marsal, adik-adik yang saya cintai. Jadi begini, di dalam ajaran Islam itu ada dua aspek ajaran utama. Ada aspek ibadah, ada aspek muamalat. Kalau aspek ibadah ini hubungan kita dengan Allah. Sementara kalau muamalat hubungan kita dengan sesama manusia. Untuk aspek yang ibadah ini enggak boleh banyak kreasi, enggak boleh banyak inovasi. Justru kalau banyak kreatif adik-adik dalam beribadah, masuk kategori bid'ah. Nah itu kan, mengada-ngada. Dan bid'ah itu dhalalah sesat, yang sesat itu di neraka. Misalnya adik-adik banyak kesempatan untuk sholat mas. Sholatnya tidak 5 waktu yang wajib, ditambah 7 waktu. Bukan berpahala mas, malah dosa. Jadi kalau ibadah, ikuti yang diajarkan oleh Rasulullah, selesai. Jadi al-aslu fil ibadah haram, asal ibadah itu enggak boleh kecuali yang diperintah. Nah sebaliknya, nah ini sebaliknya nih. Kalau dalam bidang muamalat, hubungan kita dengan manusia, termasuk dalam bidang teknologi, itu justru kita disuruh banyak bid'ah. Oke, disuruh ya Pak ya? Disuruh, Oke. banyak berkreasi, Betul. kreatif, harus itu. Nah karena itu kalau kita mengkaji syariah, ada kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal bisnis itu boleh kecuali hatta yadul dalil ala tahrim. Kecuali kita menemukan dalam bisnis itu ada larangan-larangan syariah. Jadi prinsipnya boleh dulu. Kalau ibadah tadi kan nggak boleh gitu ya. Kalau bisnis prinsipnya adalah boleh. Boleh dulu. Nah, terkait AI atau AI nih? Si AI. Nah, terkait AI ini kan sebagai alat mas. Betul. Untuk mempermudah kita. Nah, dalam konteks tema kita, membantu kita mempercepat ya capaian investasi kita hanya sebagai alat. Nah, kalau sebagai alat, syariah bilang bahwa alat itu sesuai dengan tujuan. Lil wasaili hukmul maqasid. Jadi alat itu hukumnya sesuai tujuannya. Pisau nih ya, pisau itu netral. Tetapi kalau Mas Marsal ini saya lihat tatonya itu sekujur badan, mata aja ditato. Kemudian mau beli pisau ke saya mas. Nah ini yang asalnya hukum menjual pisau sebagai alat potong ini boleh, bisa menjadi haram mas.
Karena bisa jadi nanti untuk nusuk orang. Tetapi kalau pisau untuk motong-motong daging Idul Adha tanggal 17 Juni besok, tidak ada masalah. Jadi kalau alat itu sifatnya netral. Ketika dia dibuat kejahatan jadi dilarang, ketika dia dibuat untuk kebaikan jadi baik. Bahkan kalau dia untuk melaksanakan sesuatu yang wajib, alat itu bisa menjadi wajib. Yang sunnah menjadi sunnah, yang mubah menjadi mubah, yang haram menjadi haram. Begitu Mas. Hal apa gitu kan yang memberikan dampak positif sih terhadap keuangan syariah atau terutamanya pada investasi syariah. Mungkin tadi secara general bahwa AI ini merupakan alat bantu dan lain hal. Nah mungkin selanjutnya hal apa yang dapat dioptimalkan untuk mungkin para investor di sini dapat berinvestasi di pasar modal syariah. Mungkin untuk Pak Ronald dipersilakan Pak Ronald. Ya baik, tadi ya nyambung yang Pak Ustadz bilang bahwa ini aja sebuah tool. Tapi bagaimana kita memanfaatkan tools ini untuk tadi mengembangkan lebih besar lagi ekosistem keuangan syariah misalnya. Kan teman-teman pasti sudah sering ya belanja online. Dimana kita ketika belanja online itu juga ada AI-nya. Tahu ya, jadi ketika kita lagi nyari sesuatu, nanti berikutnya rekomendasinya adalah produk-produk yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, prinsipnya sama ketika bicara AI, sekarang bicara ada yang namanya robo advisor, ada yang namanya robot trading, dan lain sebagainya. Kebayang gak sih teman-teman, mereka itu bisa ngebaca kita, misalkan kita punya value sebagai muslim, kita pengen investasi syariah. Mesin akan ngebaca, oh ini muslim, yang ditawarin produk syariah duluan. Bukan yang konvensional, ya. Itu mesin mikir sendiri. Dari mana? Dari database-nya yang ada di internet. Kita ini sebagai masyarakat digital udah sangat terekspos ya. Kita banyak tuh provide data kita di online, registrasi dan lain sebagainya. Di e-commerce, di media chatting seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Itu kita menyuplai data ke sana. Ya kan? Nah, dari situlah teknologi ini bisa berkembang lebih dahsyat lagi. Dia akan lihat, teman-teman dibaca nih, oh masih umur sekian, masih panjang ya. Lalu pendapatan sebulan berapa sih? Berapa sih yang kira-kira ideal untuk teman-teman investasikan setelah kebutuhan pokok gitu ya. Nah itu semua dibaca oleh mesin sekarang. Ya, jadi kalau bicara seberapa powerful, sebetulnya powerful sekali. Saya mungkin nyambung sedikit ya, ini tadi bicara tentang ke ChatGPT yang lagi heboh. Betul. Mereka bisa kasih rekomendasi. Ya, kalau di fase AI yang tadi saya bilang ada 10, ChatGPT ini ada di fase keempat. Di mana mereka ini punya sumber data dari big data di seluruh dunia. Orang yang ketika tadi main sosial media, ngasih artikel, para profesor ngasih hasil penelitian dan segala macam. Kan teman-teman sekarang kalau nyari informasi tinggal ChatGPT, nanya apa juga bisa dijawab. Iya betul Pak. Ya. Kadang-kadang bisa minta maaf loh ChatGPT-nya. Betul. Ini mudah-mudahan cocok dengan apa yang dimaksud. Iya betul. Mungkin bisa juga nanti dibaca dari preferensinya, gitu kan? Oh maunya yang sipit-sipit ya, gitu kan contohnya. Ya ini tadi ya, kebicara tadi bagaimana artificial intelligence ini berpikir sendiri. Kalau sekarang masih harus dikasih prompt, dikasih perintah. Ada di tahap AI, di tahap kelima dan keenam, namanya artificial general intelligence dan artificial super intelligence. Mereka itu udah sama kayak kita. Bisa punya intuitif, bisa mikir sendiri, bisa bertindak sendiri. Nah inilah hati-hati. Ibaratnya kita itu adalah orang tuanya AI. Kan tadi saya bilang ya, ini mesin diajarin kepintaran manusia. Sama kayak kita ketika feeding anak bayi kita diajarin ya yang baik-baik, ini jangan ya, ini bahaya dan sebagainya. Nah ini bahayanya. Ketika banyak, mohon maaf nih netizen-netizen yang negatif, ngasih input berita hoax segala macam, itu masuk ke dalam database-nya artificial intelligence. Itulah kenapa kami di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ini diminta regulator bikin namanya Code of Conduct. Artinya apa? Developer yang membangun artificial intelligence ini harus mampu menyaring informasi yang positif, yang dampaknya positif. Karena kalau ternyata nih banyakkan informasi negatif, robotnya jadi jahat. Betul. Ya, machine learningnya itu ngajarin yang tidak baik. Itu kan normal ya. Kita punya kecenderungan manusia kalau tinggal di lingkungan yang baik, kita jadi baik juga. Betul. Kalau kita tinggal di lingkungan yang kurang baik, ada risiko kita kurang baik. Betul. Ya sama, feeding datanya itu dari manusia.
Makanya kita nanti ada semacam code of ethics, code of conduct untuk make sure ketika informasi masuk ke machine learningnya ini bisa dibatasi. Kalau enggak, yang kayak Elon Musk bilang, bahaya sekali. Ini bisa benar-benar merubah wajah dunia. Nah balik tadi, ini saya masih punya waktu kan ya? Masih Pak. Ini Bicara tadi ya investasi. Kebayang ya tadi selain membaca karakter kita, lalu kemampuan investasi kita, semuanya itu dibaca lalu dikasih advice. Urusan nanti kita mau ambil atau tidak, dibalikan ke kita. Tapi mereka mengkurasi, memfabrikasi sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita mungkin contoh gini ya, Muslim kan ada yang taat, ada yang tidak taat, gitu ya. Ada yang taat mungkin dia menghindari yang namanya alkohol lah, pornografi dan lain sebagainya. Ketika sudah terbaca di mesin bahwa orang ini seperti ini, maka konten-konten yang hadir buat kita adalah yang sesuai value kita. Ya, teman-teman pernah nggak sih kalau lagi WhatsAppan, ya lagi saya pengen beli motor nih, tiba-tiba di Facebook muncul ada iklan motor. Ya, ini udah bicara mesin learning yang tadi masuk melalui teknologi yang saat ini ada di tangan kita. Selalu di tangan kita. Tinggal pas tidur aja mungkin dilepas sebentar. Melek dikit pasti yang pertama juga handphone. Dan dia akan tahu kebiasaan kita. Ya, masa-masa orang udah mulai kerja, udah mulai produktif, sudah siap berinvestasi, bahkan sudah berkeluarga, jenis investasinya pun akan dikurasi kembali, dan lain sebagainya. Ini kita siap-siap ya. We need to embrace the technology, not avoiding the technology. Itu dulu mungkin dari saya, terima kasih. Oke, mungkin Pak Ronald ada sedikit juga, ada pertanyaan juga sih, tambahan juga Pak Ronald. Mungkin tadi sempat digarisi dengan ada katanya hati-hati gitu kan. Mungkin kan ini sebagai alat juga, kadang bisa membahayakan untuk kita. Nah mungkin untuk para investor gitu kan di sini, dan apalagi mungkin ke depannya AI ini digunakan juga untuk investasi, bagaimana saran ataupun masukan dari Pak Ronald ini, agar kata hati-hati ini bisa menyelamatkan juga para penggunanya AI ini, Pak Ronald. Mungkin dari Pak Ronald ada tanggapan dan saran untuk para pengguna teknologi ini, seperti apa? Baik, ini saya cerita dari pengalaman ya. Memang literasi di masyarakat ini memang harus dikembangkan lagi. Dulu mungkin teman-teman sering dengar kasus pinjol. Ya, sampai sekarang juga masih banyak kasus pinjol. Masih banyak Pak. Ya, kami fintech resmi di bawah OJK sebetulnya agak enggan dibilang pinjol. Karena konotasi sudah sangat negatif. Ya sama, jadi masyarakat diharapkan ketika nanti menggunakan teknologi apapun yang ada AI-nya, pastikan dulu bahwa platform tersebut itu sudah terawasi oleh regulator. Ya karena biasanya kan regulator tugasnya adalah melindungi masyarakat. Betul Pak. Jangan sampai kita saking antusiasnya pakai teknologi, sembarang aja yang masuk ke kita pakai. Betul. Kejadiannya banyak kok, kayak kita mungkin dulu pernah dengar ya namanya robot trading. Yang sekarang banyak ditutup-tutupin. Ya, sering Pak. Sering banyak, banget, dulu. karena itu emang benar-benar fraud. Dia itu ngebaca karakter kita ketika berinvestasi. Ya. Katanya 100 juta bisa menghasilkan return 1 bulan itu sampai 25%. Wah gila nih, keren banget. Katanya pakai robot soalnya. Saya ngetes loh. Saya coba ikut investasi. Iya Pak. 1 bulan benar dapat 25. Bulan kedua dapat 25% lagi. 3 bulan, tapi ini yang syariah ya. Dia pakai simbol syariah, lalu saya bilang begini. Ketika masuk bulan keempat, tiba-tiba drop. Waduh, ada apa nih? Khawatir. Tiba-tiba di akhir periode itu naik lagi. Jadi kita dipaksa untuk chip in lagi. Padahal ketika chip in kedua, the next day itu drop. Hangus. Korbannya banyak. Itu bukan manusia loh yang ngerjain. Itu semua mesin yang ngerjain. Ketika kita dites, eager apa namanya, greedy itu apa ya? Greedy itu ketamakannya. Ketamakan. Oh dapat 25%, oh top up lagi. Hati-hati. Ya kalau kan di investasi ada istilahnya high risk high return. Betul. Dan itu selalu berlaku. Betul. Ya, jadi hati-hati teman-teman ketika terekspos dengan teknologi, apalagi yang belum terregulasi, menawarkan sesuatu yang tadi ya, too good to be true. Pak Alex, nih bagaimana Bapak melihat potensi untuk optimalisasi AI ini di industri pasar modal? Nah mungkin tadi sempat dibahas juga bahwa ini untuk mereduksi resiko juga. Jadi akan seperti apa mungkin dari regulator untuk pemanfaatan AI ini untuk mereduksi resiko tersebut sih Pak, untuk pasar modal. Silakan Pak Alex. Ya, ya ini pasar modal ini kan sangat-sangat regulated gitu ya. Yang kalau misalkan kita ngikutin regulasinya apa adanya, nggak disupport dengan teknologi atau sampai ada sebagainya, ini bisa dibilang yang namanya revolusi itu mungkin agak sulit gitu, bahkan bisa dibilang sulit.
Tapi kalau secara industrinya sendiri juga kalau dibanding bank ini pasar modal pelaku-pelakunya relatif juga belum semature di bank. Gitu. Jadi kalau misalkan mau mengimplementasikan teknologi mengikuti zaman dan sebagainya ini juga ada keterbatasan. Nah yang salah satu yang terlihat itu ini sebenarnya kalau kita bicara gitu ya jumlah, nggak tahu kalau di fintech mungkin Pak Ronald punya datanya gitu, seberapa cepat sekali kan sebenarnya orang itu untuk subscribe di aplikasi-aplikasi. Tapi kalau di pasar modal itu ya mungkin beberapa aja yang sangat cepat. Itu ya karena nggak semuanya bisa mengikuti teknologinya. Untuk buka rekening misalkan itu salah satu yang kelihatan. Kalau misalkan tadi yang disebutkan di platform-platform itu ya Tokped atau sebagainya, buka subscribe pasti mudah. Tapi kalau misalkan mudah itu kira-kira resikonya itu seberapa besar ya untuk pengguna platformnya? Mungkin sebatas resiko kalau kita ngeliat produk, kita review barangnya yang kasih bintang 5 banyak gitu udah happy kita ini pasti bagus. Padahal mungkin itu juga apakah benar tuh yang ngasih bintang 5 itu benar pemakainya atau enggak gitu kan. Tapi kalau di pasar modal kita bayangkan kalau kita transaksi kemudian kita ngeliat harganya tuh misalkan melejit dan sebagainya kelihatan rame transaksinya itu beneran transaksi yang dilakukan oleh real atau proxy gitu yang ya itu jadi memang jadinya memang harus diregulasi dijagain mulai dari depan KYC dan sebagainya itu menjadi lebih ketat. Dan kalau misalkan menggunakan cara konvensional ya nggak akan kekejar. Nah ini makanya perlu disupport dengan teknologi sebatas misalkan nggak harus tatap muka. Itu aja juga sesuatu yang kalau secara teknologi sebenarnya sudah dimungkinkan, cuma penerapannya sulit. Jadi mungkin masih harus tatap muka dan sebagainya seperti itu. Bahkan mungkin update data. Update data itu setahu saya masih sangat jarang yang bisa full aplikasi. Sekedar kita ngubah nomor telepon, alamat email, rekening bank itu harus tatap muka. Karena apa? Kalau sampai yang nggak berkepentingan itu melakukan update data karena di full didukung dengan teknologi, kemudian berubah nomor rekening banknya, jual sahamnya, tarik, lari, dan itu kan yang harus kita jagain. Karena teknologi ini sebenarnya dua arah, dimanfaatkan untuk baik bisa, dimanfaatkan untuk yang nggak baik juga bisa. Kalau misalkan yang memanfaatkan untuk yang baik terbatas teknologinya, kemudian yang mampu secara teknologi, kan AI itu kan bisa kan adalah ya akun-akun IG yang sebenarnya itu akun digital aja, nggak ada orang yang sebagainya gitu kan. Jadi kalau yang sisi kita di pelakunya nggak punya kemampuan untuk teknologinya, mungkin bisa yang ngaku-ngaku dengan wajah yang mirip dan sebagainya itu kan lolos. Nah, ini hal-hal yang sepertinya jadi isu utama nih. Gimana kita mau manfaatkan itu di sisi yang untuk baiknya, seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, ya untuk motong dagingnya ini bukan untuk yang itu isu utamanya yang kalau secara industri kita butuh mungkin butuh waktu juga. Tapi sebenarnya juga bukan sesuatu yang harus sulit untuk dibayangkan bisa dicapai karena tadi yang Pak Ronald bilang kalau secara environment-nya atau supportnya itu kan sebenarnya juga ada industri perbankan yang bisa nanti diajak kerjasama dan sebagainya. Tapi intinya memang ada potensinya di sana. Cuma kalau prinsip kehati-hatiannya sepertinya memang pilihannya tidak memperlunak regulasinya, tapi gimana dengan regulasi yang ada itu teknologinya bisa dimanfaatkan untuk yang tadi membuat regulasi jalan tapi dengan bisa lebih cepat ya untuk seperti itu. Terima kasih. Pak Ustadz ini bagaimana memandang ya pandangan syariahnya ketika kita menerima suatu rumusan analisa ya ataupun profil risiko dari AI dan menjadikan itu sebagai landasan keputusan investasi kita. Misalkan kita menggunakan AI dan selanjutnya analisa tersebut tuh kita langsung beli gitu kan ataupun kita langsung ambil keputusan. Nah menurut sudut pandang syariahnya atau menurut sudut pandang Islamnya itu bagusnya seperti apa Pak? Iya. Jadi begini Mas, keabsahan akad syariah atau bisnis syariah kita di antara yang disyaratkan adalah para pihaknya. Para pihak itu pelakunya. Nah pelaku di dalam syariah itu disyaratkan ahliyah. Ahliyah itu kompeten, memiliki keilmuan yang cukup. Sehingga saya sering kalau ngasih
sosialisasi tentang pasar modal, ikut sekolah pasar modal itu bagi calon investor hukumnya wajib pakai bak gitu ya. Mengapa? Karena tanpa Anda belajar, Anda nggak akan tahu, nggak sah transaksi Anda. Karena Quran mengatakan walatulku biaidikum ilat tahluka. Anda itu nggak boleh menceburkan diri Anda dalam resiko tinggi. Karena itu bagi calon investor harus belajar. Sehingga ketika dia menggunakan AI sebagai instrumen untuk memberikan pertimbangan investasi yang akan dia lakukan, basic pengetahuan tentang investasi harus tahu. Mengapa ini Mas? Menurut saya penting. Ya. Saya itu menggunakan ChatGPT itu Mas. Menggunakan juga Google Bard. Saya pernah nyoba. Saya mau bikin profil DSN MUI gitu kan ya. Saya bikin lah. Mungkin karena di komputer saya gitu ya. Sering muncul nama saya DSN Institute. Masa pendiri DSN Ahmad Azharuddin Latif, Pak Yai Ma'ruf bisa marah nanti kan. Itu bukti bahwa di situ kalau saya nggak kritis, salah. Nah terakhir saya mencoba bikin soal pilihan ganda pakai ChatGPT dan Google Bard. Kebetulan saya ngajar logika dan penalaran hukum di UIN. Saya minta bikin 50 gitu. Kan ilmunya saya udah punya. Begitu saya cek ternyata banyak yang salah Pak. Nah ini berarti inputnya ini juga penting. Input ya, input data-data yang kita kirim ke media sosial, ke internet, itu hati-hati itu harus diupdate. Makanya begitu pengalaman seperti itu, saya minta kepada DSN, termasuk DSN Institute websitenya, agar dicek kembali validitasnya dan terus diupdate. Banyak data-data yang dikirim, kalau enggak bisa salah itu Mas. Betul. Nah karena itu meskipun kita ini mengandalkan teknologi, tetap harus hati-hati. Dan ini bagi investor nih, bagi otoritas ini punya kewajiban Pak. Jika teknologi ini memang masih banyak resikonya, otoritas berhak mengatur. Karena di dalam syariah itu ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan negara untuk mengatur rakyatnya ini berorientasi kepada kebaikan rakyat. Betul. Jadi nggak bisa dibiarkan saja gitu ya, tetap diawasi. Jangan sampai teknologi ini nanti berdampak negatif Mas. Nah kita sebagai investor tadi harus punya basic keilmuan juga. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, tetap kita harus kritis. Karena kalau kita tanpa ilmu pengetahuan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, kata Quran. Janganlah engkau mengikuti sesuatu tanpa didasari pengetahuan. Jadi kritisismenya harus tetap nih Mas. Meskipun ini AI ya, nah kita tetap harus kritis. Gitu, makasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada sedikit Pak Ustadz yang ingin ditambahkan juga pertanyaannya. Meski ya tadi hal wajib ataupun syarat dasarnya dia kompeten gitu kan. Kita anggaplah investor itu sudah kompeten. Meski tidak tahu ukurannya Pak Ustadz kompetennya mana gitu kan. Anggaplah kompetennya standar gitu kan. Dan selanjutnya dia menggunakan AI ini gitu kan. Ataupun informasi ataupun menggunakan AI untuk menganalisa suatu investasi gitu kan. Nah selanjutnya kan pasti ada risiko. Dia bisa untung dan rugi. Tetapi secara hukum dia mengambil analisa dari AI ini seperti apa Pak Ustadz? Apakah diperbolehkan atau sarannya gimana Pak Ustadz? Jadi di dalam syariah itu asal kita secara keilmuan sudah mempersiapkan diri di dalam bisnis apapun sebenarnya, tidak hanya di pasar modal. Begitu kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, kemudian kita memilih portofolio investasi tertentu termasuk dengan bantuan AI, maka itu pilihan kita. Dan seandainya ada resiko, ya enggak dosa, kita kan udah ikhtiar ya. Karena Ibnu Taimiyah dalam fatwa DSN itu mengatakan, risiko itu ada dua. Pertama risiko yang memang risiko bisnis. Ya kita ini pastilah kalau orang mau bisnis harus siap berisiko ya, Pak Ronald ya. Kalau enggak bisa siap berisiko di kamar aja tidur kan gitu ya. Jadi kalau risiko itu hal yang tidak dilarang. Rasulullah itu ketika bisnis juga berisiko gitu kan. Kita semuanya bisnis berisiko. Tapi risiko itu harus dimitigasi dengan pengetahuan kita, pengalaman kita, sharing kita dengan sesama. Nah upaya-upaya itu harus dilakukan. Termasuk tadi, seandainya risikonya ini sangat tinggi,
dan pihak otoritas melihat ada faktor-faktor tertentu yang memang menjadi penyebab, maka otoritas harus meminimalisir resiko itu dengan regulasi-regulasi yang ada. Kalau semua ikhtiar udah kita lakukan, kok terjadi loss, yaitu memang Allah sudah mentakdirkan ya, tapi ikhtiar dulu, jangan kemudian kita protes nih takdir memang kejam ini katanya, AI memang kejam ini, jangan, kita tetap ramah teknologi ya, walaupun tetap harus kritis tadi itu Mas. Oke, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Izin nih Pak Ronald kita bahas kembali pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana nih Pak Ronald selaku penggiat ya dari segi pengembangan teknologi ataupun AI melihat industri keuangan syariah ya khususnya terkait dengan investasi syariah dalam 5 tahun yang akan datang, apakah kita akan bisa memanfaatkan atau bahkan sebentar ini tertutup nih atau bahkan mengoptimalkan AI ini Pak Ronald? Emphasize kembali bahwa kita harus embrace dengan teknologi yang ada. Saya melihat bahwa kita sudah punya opportunity-nya. Indonesia kan masih negara populasi muslim besar di dunia. Walaupun bukan nomor 1 lagi. Ya, teman-teman udah dengar belum? Indonesia tahun ini disalip oleh Pakistan. Pakistan punya 4 juta muslim lebih banyak daripada Indonesia. Jadi Indonesia bukan negara pertama terbesar dengan populasi muslim lagi. Nggak apa-apa sih, ya. Tapi kita perlu tadi dengan teknologi apa nih bisa kita lakukan? Tadi ya, dengan teknologi maka akselerasi digitalnya bisa lebih cepat. Teman-teman zaman sekarang, Gen Z, wah itu menurut saya sudah luar biasa savvy, sudah sangat native digital menurut saya. Ya saya kebayang ya, teman-teman mungkin bisa setuju sama saya. Anak-anak kita zaman sekarang cepatnya lebih pintar daripada kita. Dulu saya belajar bahasa Inggris mungkin SMP, SMA baru mulai lancar. Sekarang anak saya baru umur 3-4 tahun, sudah cascus. Yang lebih ngeri lagi, saya kemarin kaget. Anak saya, Papa lihat deh Pak. Dia ngerubah ada foto adiknya, bisa joget-joget padahal itu bukan adiknya. Dia pakai teknologi namanya deepfake ya. Tadi kita sempat bahas Pak Syafruddin ya di belakang. Mereka udah ngerti, tinggal pakai aplikasi ini, orang bisa dirubah nih. Ya tadi fotonya diam, dijadiin lagi joget dan lain sebagainya. Artinya bagaimana kita ngajarin anak-anak kita generasi berikutnya pakai dengan bertanggung jawab. Ya hubungannya dengan investasi syariah, saya percaya ya teknologi itu akan berkembang selalu lebih cepat daripada dugaan kita. Ya dan teman-teman ingat nggak sih kalau zamannya kecil kita banyak nonton film teknologi sekarang udah banyak yang terjadian loh. Ya Night Rider, oh ngomong sama mobil sekarang bisa balik, bisa nyetir sendiri. Tesla udah begitu sekarang. Teknologi akan datang pada waktunya. Ya, apa yang ada di imajinasi kita bisa-bisa akan terjadi dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka. Saya nggak kebayang ya nanti teknologi ke depannya mungkin udah mulai ada mesin waktu. Ya, belum lagi ada mesin teleportasi, kita bisa pindah-pindah negara. Sekarang bentuknya masih metaverse tuh. Pakai kacamata dulu, oh iya kita pindah ke air terjun Niagara. Ya, oh kayak gini toh. Soon or later kita mungkin bisa benar-benar transportasi. Itu kejauhan, nanti itu mungkin udah dekat kiamat mungkin Pak Ustaz. Itu bahasnya harus agak malam itu Pak. Iya, tapi ini idenya. Imajinasi manusia itu apa yang gak kejadian? Dari zaman dulu, ya sekarang udah ada machine learning, Internet of Things, blockchain, cryptocurrency, it getting closer. Makanya kalau saya pelajarin tentang AI, ada satu titik mesin itu akan jauh lebih pintar daripada manusia. Ada satu titik mesin akan memperbaiki bumi ini. Ya, menjaga keseimbangan baru karena ini kita ngerusak terus nih. Ya, kita ada efek rumah kaca dan lain sebagainya, bakar bensin, sekarang udah mulai ke listrik. All technology based. Sekarang masih kita yang mikirin. Nanti di fase ke-6 artificial super intelligence, mesin yang mikir apa yang harus diperbaiki. Saya kebayang ya visinya. Nanti mungkin manusia udah gak perlu kerja lagi. Semua udah mesin. Ini saya terus terang kalau mikir ini agak ngeri-ngeri sedap nih Tat. Mungkin tanda-tanda akhir zaman atau seperti apa ya. But it will happen. Ya. Sekarang semuanya udah serba canggih, beyond our imagination. Soon or later it will happen ya. Jadi tadi ya contoh, hari ini kita bicara tradernya saham, siapa sih yang paling jago kalau di dunia katanya Warren Buffett. Ya, kebayang gak sih teman-teman mesin bisa baca
candlestick dan lain sebagainya macamnya, trennya, ngasih advisor. Based on kejadian seperti ini, trennya akan seperti apa? Anda mau take profit, kapan? Anda mau gede, seberapa besar keuntungan baru Anda take profit? Nah nanti itu akan diatur sama mesin semuanya. Sampai akan ketemu yang namanya new equilibrium. Atau keseimbangan baru. Ngeri ya? Ngeri sedap gitu ya? Ngeri. Gak apa-apa. Ya. Kita harus embrace kuncinya. Nah mungkin dari Pak Alex sendiri ini bagaimana ya melihat fitur yang akan sangat penting bagi pengguna khususnya dalam investasi syariah untuk kedepannya Pak Alex. Jadi gambarannya akan seperti apa dengan kemudahan yang sudah terjadi untuk selanjutnya kemungkinan bakalan apa yang akan menjadi hal penting dengan adanya perkembangan teknologi IT di regulator ataupun IDX. Ya, jadi salah satu yang sebenarnya cukup menjadi batasan gitu ya untuk tumbuh cepat itu dan regulasi yang terkait misalkan buka bank, buka rekening dana di bank RDN gitu kan. Ini juga satu hal yang kalau dari si regulasinya itu wajib, tapi bank syariah yang bisa menjadi bank RDN ini terbatas. Nah itu juga yang kemudian direspon dengan adanya ketentuan baru bahwa di KSE itu ada yang namanya subrekening efek syariah yang bisa juga digunakan untuk simpan dana juga gitu kan. Dan kemudian di Bank Indonesia juga sudah ada yang namanya fitur transfer BI Fast yang sebenarnya kalau transfer antar bank lewat BI Fast ini biaya transfer antar itu cuma 19 rupiah Pak Ustadz. Bank Indonesianya cuma banknya itu nge-charge-nya masih 2.500. Nah kalau dari si regulasi sebenarnya kalau KSE itu rekening efeknya digunakan untuk simpan dana, tarik dana itu bisa diminimalkan karena ini kan perannya sebagai regulator. Cuma sekarang balik lagi yang disasar itu yang mana? Sebenarnya kalau bukan yang disasar, maksudnya yang jadi potensial untuk jadi investor syariah itu kalau misalkan mau tumbuh cepat tadi dengan ini, revolusi tadi sebenarnya yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, kesehariannya menggunakan bank syariah yang mungkin nggak bisa masuk, belum bisa masuk sebagai bank RDN. Nah ini yang secara teknologinya mestinya sih untuk pembukaan di depan dulu ya sebelum nanti transaksi dan sebagainya. Buka rekeningnya dulu ini aja yang jadi hambatan utama didukung oleh teknologi tadi nggak harus misalkan perusahaan efeknya itu buka cabang tapi mungkin pembukaan rekeningnya bisa pakai fasilitas-fasilitas yang digital tinggal di situ tadi kehati-hatiannya kan tetap dijaga ada ketentuan regulasinya yang coba ditetapkan di situ kan face recognition, liveness dan sebagainya itu kan sesuatu yang mestinya bisa dilakukan. Belum lagi kalau misalkan itu bisa didukung dengan ekosistemnya di bank. Artinya KYC-nya sudah di bank, tadi tinggal gimana nih kalau misalkan banknya bukan bank RDN itu mau atau rela kalau nasabahnya itu jadi investor di syariah. Karena kalau misalkan sekarang mungkin bank syariah terbesarnya kan BSI gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ada bank muamalat dan sebagainya, saya bisa paham gitu. Kalau bank muamalat mungkin agak menahan diri gitu kalau misalkan ikut sosialisasi pasar modal syariah. Karena apa? Kalau bukan jadi bank RDN artinya nasabahnya kalau buka rekening di SOTS di mana kan harus buka ke bank lain. Nah itu kan jadi hambatan. Nah ini yang sebenarnya secara teknologi yang harusnya sih bisa. Bahwa nanti teknologinya itu didukung dengan yang tadi ya prinsip kehati-hatian yang bisa dijaga secara teknologi. Menerapkan AI harusnya sih itu sangat-sangat potensial diterapkan. Karena kalau setengah-setengah ini justru nanti AI-nya dimanfaatkan dari pihak yang ingin melakukan fraud. Jadi buka rekeningnya itu, saya soalnya punya pengalaman gitu, salah satu teman di bank itu sama, pengen cari nasabah sebanyak-banyaknya. Kalau nasabahnya itu bisa referral gitu ya, bisa ngajak nasabah lain itu nanti dapat semacam cashback. Itu ketemu itu, ada satu nasabah kok bisa sampai 500-an orang, itu bisa karena dia palsukan wajah dan sebagainya karena bank itu memang cara buka rekeningnya sudah memanfaatkan fitur digital sayangnya. Ada celah yang justru dimanfaatkan oleh orang yang itu. Nah ini yang sebenarnya tadi yang seperti Pak Ronald bilang sangat mungkin, cuma caranya, jaganya itu mungkin jadi diskusi selanjutnya sih. Gitu, baik. Oke Bapak yang paling depan dikasih kesempatan, ada mic-nya, Panitia, persilakan. Pak Ronald ya Pak, itu kalau fintech syariah itu mengambil big datanya itu dari mana gitu loh Pak? Dan standar code of conduct-nya dan code of etiknya itu seperti apa gitu. Sebab nggak mungkin sampai hal yang sampai privacy itu nanti diintervensi kan nggak mungkin kalau dalam
dalam point of view-nya syariat tuh ya nggak mungkin. Kalau mungkin kalau luar negeri mungkin sampai mungkin preference-nya orang tuh yang sangat spesifik mungkin bisa ya. Tapi kalau kita dia orang Islam kan nggak mungkin gitu loh. Makanya saya standar code of conduct-nya dan code of conduct-nya dan code of etiknya itu apa gitu loh. Dan big data-nya tuh diambil dari mana gitu loh. Kemudian yang terakhir, saya tadi ke booth sana, ditawarkan dari suatu perusahaan di Malaysia. Kebetulan saya mau investasi. Dibilang gini, ini yang kerja mesin Pak, gitu. Robotik semua gitu. Bapak tinggal santai aja gitu loh gitu. Artinya memang kita kan nggak perlu analisa teknikal, fundamental gitu. Kita kan repot melototin laptop setiap hari. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, yang menjadi fraud dalam teknologi robotik di dunia saham itu kira-kira yang biasa muncul tuh apa? Jenis-jenis fraud ya. Karena bagaimanapun juga robotik tetap berguna Pak. Tapi kan Bapak bilang tadi banyak yang dihapuskan tuh oleh pemerintah sekarang. Sekarang yang jenis-jenis fraudnya apa? Sebelum tadi saya belum investasi saya juga agak takut-takut juga gitu loh. Bilang Bapak santai aja Pak, Bapak tidur aja. Ntar nanti mesin yang ngambil keputusan gitu loh. Ya saya juga jadi mau investasi jadi mundur lagi gitu loh. Karena ini kan blown mind sekali, kayaknya bombastis sekali gitu. Masih. Oke, terima kasih. Mungkin izin Pak, tadi sebelum saya konfirmasi, apakah Bapak juga udah mulai investasi ya berarti ya Pak? Udah, oke. Jadi standar awalnya sudah, jadi menggunakan AI ini bisa digunakan Pak. Oke, silakan Pak Alet. Ini spesifik buat saya ya Pak ya? Baik, tadi pertama yang tentang fintech dulu Pak. Kalau bicara tentang fintech berizin, itu sudah ada aturan OJK-nya perihal apa-apa saja yang bisa kami akses. Ketika orang masuk ke aplikasi kami, mendaftar, yang pertama terjadi adalah KYC, Know Your Customer. Untuk mengecek apakah ini datanya asli atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua Pak, kita memang sudah punya kerjasama, harus kerjasama dengan yang namanya Credit Bureau. Untuk kami dapat mengecek apakah pihak yang melakukan pengajuan itu punya historical di tempat lain. Ketiga, kami kerjasama dengan yang namanya Innovative Credit Scoring. Mereka adalah teknologi yang punya data untuk dapat metadata. Data-data kita di tempat lain. Contoh, misalkan data kita ini, kita sering belanja di e-commerce. Dia kelihatan tuh Pak, kita ini sebulan belanja berapa duit sih? Jenis kategori produknya seperti apa sih? Ya, itu ada datanya semua Pak. Untuk apa? Untuk scoring. Ketiga, kita mengakses dari yang ada di handphone kita, dibatasin Pak. Namanya camilan. C-nya itu kamera, M-nya itu mikrofon, L-nya itu location. Kamera untuk selfie, tadi Bapak bilang KYC-nya untuk ngecek facial recognition. Lalu liveness detection. Ya, kalau sudah lolos, nanti kedua ke mikrofon. Yang mikrofon itu untuk apa sih? Biometrik. Ya, kita punya biometrik ada banyak Pak. Retina mata, sidik jari, dan suara. Makanya pernah dengar Pak ya, Anda setuju dibiayai? Setuju. Rekaman di-keep, kalau kita nggak ngaku, disamain. Oh ini suara Bapak. By system. Ketiga namanya land atau location. Location bisa kecek Pak, ketika kita submit, saya ngaku berdasarkan KTP ini. Misalkan saya ngaku tinggal di Jakarta Barat. Tapi dari email kita, ke-detect oleh sistem tiap malam di Jakarta Timur. Di jamnya tidur. Nggak match. Ya, itu yang pertama Pak, bagaimana kita berbantu mengecek. Itu yang legal ya Pak, yang ilegal mereka akses semuanya Pak. Mereka ngecek sampai ke message kita, message sampai ke galeri kita, sampai ke histori kita Pak. Contoh, dia ngelihat di histori kita, satu hari miss call-nya ada 100. Wah jangan-jangan si Ronald dicariin orang nih. Iya, tagihan misalkan. Ketika sudah nggak dibales, dia masuk ke message kita. Dia ngecek berapa kali di message muncul, bayar tunggakan Anda. 1 kali muncul nilai tinggal 9, 2 kali muncul nilai tinggal 8, dan seterusnya. Ini yang ilegal Pak, gitu ya. Terus Pak, sampai ke galeri Pak. Bahkan yang bunuh diri, kasusnya kenapa Pak? Ketika mereka mulai gagal bayar, dia ambil dari galeri, siapa nih pasangannya? Dicomot fotonya, dibikin deepfake, pakai gambar yang tidak senonoh, diancam, antum kalau nggak bayar jam 3 aneh sebar nih ke kontak-kontak. Pressure, depresi. Itu jahatnya Pak, yang ilegal.
Makanya pastikan pakai yang legal. Karena ada code of ethic, code of conduct. Kami nggak boleh akses yang itu, Pak. Karena ada yang namanya PDP, Perlindungan Data Pribadi. Privacy Data Protection. Cuma di sini doang nih, kebetulan term Inggris sama Indonesia sama Pak, PDP. Ya jadi gitu Pak, ini teknologi sebetulnya luar biasa Pak. Memang kalau kita terjun di pemain, yang harus kami perhatikan, yang harus kami ikuti berdasarkan aturan regulator, banyak banget Pak. Karena tadi mencegah resiko-resiko, tapi tetap ada resiko ya Pak. Apalagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan jawab Pak, aspek tersebut ya. Lalu yang kedua tadi mengenai jenis-jenis fraud robotik, balik lagi Pak ya, kan prinsipnya adalah legal dan logis. Pastikan ketika memang ini fiturnya ditawarkan, ini menarik nih, logis atau tidak. Kedua, dicek juga apakah secara legalitas terdaftar. Antara itu memang di Kominfo kah, di OJK, atau mungkin di Bank Indonesia, atau mungkin di Bapepti misalkan. Karena ada pengawasnya Pak. Kalau belum ada pengawasnya, ya itu pilihan Bapak. Mau atau tidak. Testing siapa tahu beneran bagus. Ya, tapi disarankan, apalagi kami-kami yang biasa diregulasi, pakai yang sudah berizin. Karena tadi kita harus ada menuruti Code of Conduct, SOP, dan lain sebagainya. Itu ya, tadi nyambung sedikit Pak Ustadz. Ketika berinvestasi, kalau kita nggak ngerti, jadinya judi. Betul Pak ya? Maisir jadinya. Tapi kalau kita ngerti, ya investasi ada resiko. Tapi saya udah ngerti, ada resiko seperti ini, industri saya ngerti, boleh investasi. Jadi insya Allah lebih halal gitu Pak. Terima kasih. Oke Mas, untuk nama, asal, dan pertanyaannya singkat dan jelas juga ya Mas. Silakan waktu dan tempat, silakan. Perkenalkan, nama saya Anas dari Universitas Pelita Bangsa. Sudah kita ketahui bahwa AI ini memang sangat memudahkan kita dalam segala hal ya. Namun akan tetapi bagaimana jika kemudahan-kemudahan tersebut bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminalitas. Apakah ada keamanan tersendiri ataupun antisipasi untuk menangani hal demikian. Kemudian selanjutnya saya ingin lebih ke klarifikasi ya sama Pak Ustadz Azharuddin mengenai hal tadi yang dibahas. Hukum trading saham ini menurut DSN MUI ya Pak? Menurut DSN MUI itu seperti apa gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin agak lebih jelas lagi, kita awali mula dari Pak Ustadz terlebih dahulu ya. Hukum trading saham Pak Ustadz, agar lebih jelas lagi. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Hukum trading saham nanti bisa dibuka detailnya, ada di Fatwa DSN nomor 80 tahun 2011. Nanti bisa di-download. Intinya, trading saham dibolehkan. Pertama syaratnya, saham-sahamnya adalah saham-saham syariah yang dikeluarkan oleh emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, misalnya nih, bank-bank yang konvensional karena kegiatan usahanya ribawi tidak boleh dibeli sahamnya. Bahkan kalau Anda pakai SOTS, sistem online trading syariah, otomatis di-ban nanti. Nggak bisa ditradingkan. Nah terus asuransi yang konvensional, yang di dalamnya ada gharar juga nggak boleh. Kalau di Anas adalah ahli hisab, tukang rokok, nah saham rokok juga tidak bisa diperdagangkan secara syar'i. Meskipun hukumnya makruh itu Pak ya. Nah itu tidak bisa juga. Jadi nanti ada parameter-parameter. Parameter yang lain nanti nggak boleh jual beli saham yang kita nggak punya dana cukup. Kalau di konven kan ada margin trading tuh ya. Kita utang ke sekuritas, nanti ada bunganya. Nah saat ini di syariah belum ada alternatifnya. Jadi kalau mengikuti yang konvensional masih ada bunganya. Short selling juga nggak boleh. Di mana kita menjual saham tapi belum milik kita. Karena secara syariah yang kita jual ya sudah milik kita. Meskipun milik itu milik dalam catatan, bukan dalam genggaman. Nah inilah nanti kalau belajar syariah ada namanya qobd hakiki, qobd hukmi. Penguasaan secara fisik, biasanya jual beli kan fisiknya dikuasai ya. Tetapi kalau saham sekarang kan scriptless. Maka catatan-catatan kita itu bukti kepemilikan kita
sehingga bisa kita perdagangkan. Nggak harus nunggu print out-nya. Nah itu nanti banyak dawabit atau batasan-batasan kapan kita boleh trading, kapan tidak. Dan biar tahu langsung sekolah pasar modal di atas tuh Mas. Nah, langsung begitu selesai, langsung coba trading, belajar, harus belajar ya. Nah, biar kaya muda kan, nanti pas nikah maharnya saham apa gitu, sekian lot gitu ya. Nah, Oke, terima kasih Pak Ustadz. Itu sudah jelas juga ya untuk teman-teman untuk cek ya, untuk fatwanya itu bisa cek di DSN MUI. Oke, untuk pertanyaan yang tadi tentang keamanan mungkin kita awali di Pak Ronald dulu mungkin ya. Silakan Pak Ronald. Baik, ya saya singkat aja ya, bahwa kan tadi ya, ini teknologi yang terus berkembang dengan segala macam resikonya. Tapi saya selalu percaya ya, bahwa ada teknologi juga yang untuk mengantisipasi ini. Bahasa kerennya itu namanya subtech atau supervisory technology. Jadi bagaimana mereka akan nge-crawl tadi di fraudster yang memang tadi ke masyarakat. Saat ini mungkin masih prototyping dan lain sebagainya. Tapi tadi ketika nanti regulator bersatu dengan penyelenggara bersatu, memastikan bahwa fraud ini juga bisa terdeteksi secara digital, secara AI. Ya itu juga kita harus persiapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir ada tambahan juga dari Pak Alex. Dipersilakan Pak Alex untuk keamanannya. Mungkin kalau secara regulasinya sih memang ada ketentuannya. Apa yang boleh dijalankan kalau misalkan menerapkan segala macam langkah teknologi. Artinya sesuai dengan ketentuan kemudian nanti dipastikan memang seperti itu. Kalau sistem biasanya ada standarnya, pengamanan ada standarnya. Intinya sebenarnya gini, kalau misalkan ada risiko, ya risiko itu kalau dari si regulator jangan jadi sistemik gitu kan. Jadi kalau bermasalah satu lembaga gitu ya, walaupun di audit sudah benar tapi ternyata bolong juga, ya jangan sampai misalkan ke yang lain gitu. Tapi itu harus sudah bagian dari yang dipahami gitu ya, ada risiko harus dibenahi, ada juga dari regulator yang juga nanti akan memastikan bahwa itu memang sudah dijalankan dan sebagainya. Tapi kembali lagi ya kalau misalkan musibah, tapi itu juga ya itu satu hal yang berbeda gitu ya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Alex atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab Mas untuk jawabannya. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kita jawab hari ini, tapi karena keterbatasan waktu, semua pertanyaan sahabat IDEX Islamik belum bisa kita jawab seluruhnya. Ya, jadi teman-teman nanti bisa coba DM aja ya para pembicara ataupun narasumber di depan, ataupun bisa cek ya ke DSN MUI ataupun ke IDEX Islamik dan Bursa untuk pertanyaan lebih lanjut. Dan selanjutnya juga terima kasih banyak kepada para speaker kita hari ini, Pak Ustadz Adjar, Pak Alex, dan Pak Ronald telah bergabung bersama kami dan berbagi ilmu dan pandangannya dalam talkshow hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada 3 narasumber terbaik kita hari ini. Saya Marsal Muhammad Dejan mewakili IDEX Islamik mohon undur diri dan selanjutnya maju terus pasar modal syariah Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.